selamat pagi Bu. Iya, waalaikumsalam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya Bu. Ya, Nama saya Anissa Tri Kurniasi, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Jadi begini Bu, dalam rangka pembuatan video edukasi tentang bahaya COVID-19 dan pentingnya vaksinasi, jadi di sini kami ingin mengetahui Bu, sebagai masyarakat bagaimana kita itu menyikapinya Bu. Karena kan Bu, sekarang COVID-19 ini susah banget ya Bu ya hilangnya, sampai sekarang pun belum hilang kan. Jadi kami butuh edukasi gitu Bu. Oke. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaannya ya Bu ya. Boleh, silakan. Jadi keadaan sekarang itu kan kita berada di era pandemi COVID-19 ya Bu. Dan dari beberapa tahun yang lalu pun ada berbagai virus yang lainnya di negara Indonesia maupun negara yang lainnya. Nah, jika dibandingkan dengan virus lainnya, seberapa kuatkah COVID-19 ini Bu? Jadi menurut saya sangat kuat ya, karena dilihat dari penyebaran virus yang sangat cepat. Dari mulai awal kan di Cina itu di tahun 2019 akhir, makanya diberi nama COVID-19 atau COVID-19, dan itu penyebarannya sangat luas dan bahkan sampai di Indonesia pada awal 2020. Dan itu sangat jelas sekali kegawatan COVID-19 ini sangat berbeda dengan virus yang lainnya. Karena seluruh dunia tuh terserang COVID-19 ini, contohnya seperti Amerika, India, dan bahkan negara-negara maju lainnya gitu. Yang membuat virus ini sangat kuat menurut saya dibuktikan karena digembor-gemborkannya pembuatan vaksin di seluruh dunia gitu. Di setiap negara itu pasti ada pembuatan vaksin yang berbeda-beda dengan fungsi yang sama gitu. Intinya ingin membuat imun tubuh menjadi lebih kuat, lebih tahan terhadap virus COVID-19 ini. Itu menurut saya. Iya benar sih. Oke, mungkin lanjut aja Bu ya. Ya. Bagaimana mengetahui orang yang terinfeksi COVID-19 Bu? Dan apakah tanda-tanda yang bisa dilihat dengan kasat mata? Dari tanda umumnya dulu, biasanya orang yang terserang COVID itu dia biasanya demam, terus biasanya dia tuh batuk, tenggorokannya sakit gitu ya, mungkin ya batuk, demam, terus abis itu ada kehilangan indera penciuman atau perasa gitu. Itu tanda gejala umumnya. Tapi jangan langsung memberi menunjuk seseorang dengan gejala umum ini kamu COVID gitu. Jangan seperti, ada gejala khususnya juga gitu. Gejala khususnya tuh seperti kayak sakit kepala, diare, terus seperti ruam pada kulit, biasanya terjadi karena dia mungkin demam terus panas suhu tubuhnya, jadi biasanya dia ada ruam-ruam merah. Terus gejala yang biasanya gejala serius yang biasanya terjadi karena virus COVID-19 ini sesak nafas dan dia itu biasanya nyeri di dada, sesak nafas, terus kesulitan berbicara. Itu gejala yang serius. Dan menurut saya sejauh ini belum dapat dilihat tanda dan gejala melalui kasat mata secara langsung gitu. Harus ada tes lebih lanjutnya, contohnya seperti tes PCR atau mungkin swab. Itu bisa menandakan orang tersebut terserang COVID-19. Oh, gitu ya Bu. Jadi kalau untuk kasat mata itu masih Belum ya Bu saat ya? ini belum bisa dilihat. Belum. Jadi memang harus tes ya Bu. Ya. Ya Bu, jika seseorang sudah terinfeksi COVID-19, apakah ada kemungkinan virus ini bisa kambuh secara berulang Bu? Oke, di sini bahasanya mungkin bukan kambuh ya, terserang lagi. Karena kambuh itu kan berarti penyakitnya terus-menerus sudah ada di dalam diri seseorang tersebut. Misalkan mbaknya kena diabetes nih, terus mbaknya kambuh segala macam. Nah itu kan berarti itu diabetes sudah jadi penyakit bawaan mbak. Tapi kalau COVID ini kan bukan penyakit yang benar-benar ada di dalam tubuh, ini hanya virus gitu. Jadi menurut saya dapat terserang kembali jika orang tersebut tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik gitu. Contohnya dia tidak memakai masker ketika keluar dari rumah, atau mungkin tidak mau mengurangi kumpul-kumpul mungkin di tempat yang umum, terus dia tidak mencuci tangan dengan baik, itu bisa terserang kembali gitu.
Jadi memang itu ya Bu ya, pentingnya menaati protokol Ya, Bu, ya. benar sekali. Kemudian ini Bu, kan kita ini mudah terinfeksi oleh virus ya Bu ya, kalau antibodi kita itu menurun. Nah, dan apa penyebab antibodi seseorang itu dapat menurun Bu? Banyak ya, apalagi buat mahasiswa gitu kan, misalkan lelah, terus stres, banyak pikiran, terus dia kurang olahraga, pola makannya nggak dijaga, dia makan sembarangan, terus biasanya juga karena dia kurangnya vitamin dan mineral juga, terus bisa juga karena pola makannya yang nggak bener gitu. Terus abis itu biasa juga karena penyakit bawaan. Biasanya orang yang sudah mempunyai penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, jantung itu rentan banget terserang COVID-19 karena imun tubuhnya udah menurun gitu karena terdapat penyakit bawaan. Ternyata penyakit bawaan juga Sangat mempengaruhi ya Bu ya. mempengaruhi. Kalau untuk vitamin Bu, adakah vitamin yang yang tepat untuk membangun antibodi dalam mencegah terinfeksi? Oke, kalau vitamin itu bisa mengkonsumsi vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Itu yang bagus sih. Oh, kalau vitamin C kayak seperti Jeruk bisa tuh, jambu, terus tomat juga bisa. Vitamin D-nya bisa kalau pagi, bisa berjemur di pagi hari gitu kan. Terus kalau vitamin E-nya bisa dari sayur-sayuran yang hijau gitu. Sebenarnya mudah juga ya Bu didapat ya Bu ya. Iya kan, apalagi di sini. Nah kemudian Bu, sekarang kan sudah ada vaksin nih untuk COVID-19 ini. Nah terus seberapa pentingnya vaksin Bu? Dan seberapa kuat vaksin ini untuk mencegah kita terinfeksi oleh COVID-19 Bu? Oke, jadi vaksin itu tujuannya untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang itu mampu mengenali dengan cepat dan melawan bakteri yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi tujuan vaksin COVID-19 ini untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan. Jadi bukan berarti gini, maksud saya bukan berarti yang sudah vaksin itu tidak mungkin terkena COVID, itu bukan seperti itu. Namun orang yang sudah vaksin dia dapat terkena COVID tapi derajat persenan dia terkena COVID-nya sedikit karena di dalam tubuh dia itu sudah terlindungi oleh imun tubuh yang kuat setelah divaksin gitu. Dan walaupun mungkin orang yang sudah divaksin terkena COVID tapi dia dengan gejala tidak seserius gejala yang sudah saya ucapkan tadi. Kan ada gejala umum, gejala khusus, dan gejala serius. Mungkin hanya gejala umumnya saja, mungkin hanya demam, hanya sakit tenggorokan, mungkin hanya tidak sampai dia sesak nafas ataupun nyeri dada gitu. Jadi vaksinasi ini sangat penting bagi masyarakat untuk meminimalisir terserangnya COVID-19. Jadi memang penting banget ya, sangat penting sekali. Kemudian ini Bu, apakah ada ya Bu kriteria orang yang bisa atau tidak menerima vaksin ya gitu, misalnya batasan usia atau memiliki penyakit bawaan gitu, ada Bu? Ada. Jadi biasanya nih, Mbaknya udah vaksin belum? Sudah Bu. Ya oke. Jadi biasanya sebelum kita vaksin, kita akan dicek dari segala yang ada di tubuh kita, contohnya seperti suhu badan kita jangan demam, jangan lebih dari 38 derajat atau 37,5 derajat Celcius. Terus yang kedua kita harus tensi. Jadi tekanan darah kita tidak boleh tinggi ataupun prehipertensi karena itu sangat berbahaya. Jadi orang yang tidak boleh divaksin itu dia orang yang demam, hipertensi, terus dia mempunyai alergi berat terhadap obat ataupun makanan tertentu, terus dia memiliki penyakit bawaan seperti jantung, terus apalagi ya, dia tidak asma itu nggak boleh karena kan hampir sama kayak jantung, dia larinya ke pernapasan gitu. Itu sih. Jadi memang kalau penyakit bawaan itu memang mempengaruhi di vaksinnya Bu. Sangat mempengaruhi. Bu, kemudian untuk ini apakah vaksin ini memiliki efek samping Bu? Mengingat kan kadang masyarakat itu kan nggak mau vaksin nanti sakit malahan kayak gitu, malah sakit atau malah seperti apa gitu. Mereka itu nggak percaya gitu loh Bu, karena
vaksin ini tidak menjamin, kata mereka. Oke. Jadi pasti ada ya. Jadi pasti ada gejala atau efek sampingnya. Makanya setelah vaksin kan Mbak vaksin nih, pasti kita disuruh nunggu 30 menit di tempat karena melihat reaksi tubuh kita gitu loh Bu. Jadi tubuh kita setelah disuntik itu reaksinya apa nih? Ada yang biasanya nih kalau dari yang ringan dulu biasanya nyeri di bagian tangan yang sudah divaksin, terus juga bisa mual, muntah, terus dapat juga mungkin pusing, demam, itu pasti karena kan antibodi itu diletakkan di tambahan antibodi diletakkan di tubuh kita, pasti ada reaksi-reaksi yang umum sebenarnya, cuman kan masyarakat terlalu takut gitu kan nanti dikira malah kena COVID segala macam, itu enggak. Jadi biasanya yang tadi yang pertama nyeri di bagian yang disuntik, terus yang kedua biasanya demam, terus bisa mual, muntah, habis itu dia bisa menggigil biasanya dingin, tapi itu jarang banget ya mungkin buat orang-orang yang lagi nggak fit. Kalau orang yang dia badannya bagus, stamina bagus, dia biasanya cuma nyeri aja sih di tangan gitu. Jadi memang penting juga ya Bu ya sosialisasi seperti ini ya Bu ya, sosialisasi pentingnya vaksinasi agar masyarakat juga teredukasi ya. Kemudian mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi begini Bu, bagaimana sih Bu cara kita itu agar terhindar dari COVID-19 ini Bu? Ya, ini pertanyaan ini umum banget ya, udah banyak banget diberitahukan oleh pemerintah, contohnya seperti rajin cuci tangan, terus menjaga jarak, tetap di rumah kan. Jadi kalau nggak ada keperluan penting, jangan kita berkerumunan. Terus itu selanjutnya seperti kita mengkonsumsi makanan yang sehat gitu kan. Jangan lupa vitamin dan mineral, dan jangan lupa olahraga, itu juga penting, itu menjadi akses tubuh kita, akses imun tubuh kita untuk menghindari dari virus COVID-19 itu sih menurut saya. Berarti olahraga juga penting ya Bu ya? Sangat penting, penting sekali, karena kan kita harus balance antara makanan dan aktivitas yang kita keluarkan. Jangan kita pola makannya sehat tapi kita juga nggak olahraga, ya itu sama aja gitu. Olahraga di fase COVID-19 ini bukan lari terus berkerumunan atau mungkin Car Free Day gitu kan, nggak harus kayak gitu. Kita sekarang udah banyak kayak yoga bisa di rumah gitu kan, terus kayak olahraga senam lantai, atau mungkin kita banyak olahraga sekarang yang nge-gym di rumah, tapi kan udah banyak yang punya gym gitu. Alhamdulillah sih ya Bu ya, ini cukup mengedukasi Bu. Jadi yang tadinya kita tidak tahu, jadi sekarang jadi tahu gitu loh, ada gambaran bahwa sebenarnya kita tuh harus menjaga imun tubuh kita, terus menaati protokol kesehatan ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu atas sosialisasi hari ini. Terima kasih atas ilmunya Bu, semoga bermanfaat juga untuk masyarakat di seluruh dunia. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya.